Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Sanyoto yang berhasil tewaskan satu truk tentara Gurkha Nepal. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Sanyoto adalah veteran perang kemerdekaan Indonesia yang mengalami perang gerilya pertama menghadapi pendudukan kembali pasukan Belanda di tahun 1948 di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Pasca hengkangnya kekuasaan Jepang pada tahun 1945, Sanyoto yang hanya lulusan SMP bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat atau BKR dan masuk dalam Satuan Polisi Tentara atau sekarang Korps Polisi Militer, ditugaskan di Denpom, Surakarta. Sejak muncul perintah perang gerilya dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, dirinya ditugaskan mengawal dan mengamankan rute gerilya Jenderal Sudirman dari wilayah timur Surakarta hingga perbatasan Jawa Timur. Kala itu pasukan bermarkas di Matesih, Karanganyar yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pada gerilya pertama, diawalinya perjalanan meninggalkan Solo yang akan dikuasai Belanda. Kala itu pasukannya terdiri dari gabungan BKR yang terdapat mantan tentara peta atau pembela tanah air, Heiho, laskar-laskar dari pesantren, juga didukung pasukan pelajar yang usianya masih sekitaran 12 tahun hingga 18 tahunan. Kami menyingkir ke arah selatan setelah membumi hanguskan kota Solo. Kemudian untuk memutus akses Belanda ke kota Wonogiri, turun perintah penghancuran jembatan Nguter. Dinamit yang kami pasang dalam jumlah besar saat kami ledakan ternyata tak mampu kami hancurkan. Kemudian kami lanjutkan hingga menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Disitulah rombongan kami menyeberang disergap pesawat cocor merah Belanda dan banyak yang gugur. Seketika aliran sungai memerah karena darah para pejuang. Setelah mengamankan senjata kawan-kawan yang gugur, kami bergegas lari masuk ke hutan. Situasi saat itu kalang kabut karena pesawat meraung-raung di udara dengan menghujani peluru dari atas. Kenang Sanyoto di rumahnya, Jalan Belimbing Raya, nomor 34 Peterongan, Semarang, Jumat 13 Agustus 2021. Dengan pasukan yang berjumlah 30-an, kemudian membagi dua untuk menuju ke Wonogiri. Meskipun saat itu Sanyoto sebagai polisi tentara, namun juga ikut bertempur di garis depan. Puncaknya saat meninjau rute di daerah Desa Mento, Wonoharjo, Wonogiri. Saat ingin mengamankan rute perjalanan gerilya Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, memenuhi panggilan Presiden Soekarno, pasukannya menerima informasi adanya rombongan konvoi pasukan Belanda yang akan melintas sekitar waktu maghrib. Dengan membagi 3 regu pasukan, Sanyoto yang saat itu berpangkat letnan muda memilih melakukan penghadangan di kelokan jalan sekitar Kebon Tebu. Saya memilih kelokan supaya menyulitkan musuh untuk melarikan diri saat kami serang. Selain itu, sorot lampunya juga tak bisa seketika menerangi jalur kelokan keseluruhan. Ranjau yang kami pasang meledak tepat di bawah truk dan berhasil menghancurkannya, kata Sanyoto. Saat itu ia merasa sangat bahagia melihat keberhasilan menghancurkan konvoi pasukan Belanda. Satu truk berikut belasan penumpang yang terdiri dari pasukan Gurkha hancur terbalik. Sebuah jeep yang ikut melarikan diri pun harus pasrah terjungkal di parit menerima tembakan dan penumpangnya tewas ditembus peluru pejuang. Peristiwa itu sangat mengesankan dalam perjalanan perjuangan Sanyoto. Ia dan pasukannya tak ada satupun yang terluka karena tembakan musuh.
dapat banyak senjata yang dirampas dari pasukan Gurkha pendukung Belanda. Saat kami dekati, ternyata banyak londo ireng, seperti Negro dan sepertinya dari India Tamil. Saya dapat senjata Jungle Rifle dan FN45 yang kemudian saya pergunakan untuk perjuangan selanjutnya, ungkap Sanyoto. Dalam perjuangannya yang serba terbatas peralatan, terutama dalam berkomunikasi antar pasukan saat melakukan pengawasan medan tempur, pasukan menggunakan sarana seadanya, hanya mengandalkan teropong jarak jauh dan batu korek. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan kode menyalakan percikan api. Untuk menjaga stamina pasukan, kadang hanya berbekal gula Jawa dan sedikit kelapa. Dalam tugasnya mengamankan rute gerilya pasukan Jenderal Sudirman, dirinya selalu berada di depan pasukan, mencarikan rute aman dari perhatian dan cegatan pasukan Belanda. Tak jarang pula melakukan rute tipuan untuk mengecoh pasukan Belanda. Tugas tersebut menurut Sanyoto tidaklah ringan, mengingat yang diamankan adalah pemimpin perjuangan. Saat itu banyak rakyat yang membantu, namun ada pula yang berkhianat dengan menjadi mata-mata Belanda. Karenanya bertugas sebagai pengaman rute harus bisa membaca situasi. Usai gerilya, Sanyoto bertugas sebagai polisi militer, pernah terlibat saat konfrontasi dengan Malaysia. Pensiun terakhir berpangkat Kapten CPM, bertugas di Pomdam 7 Diponegoro. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Sanyoto yang berhasil tewaskan satu truk tentara Gurkha Nepal. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.